Terima kasih Yesus. Kami rindu menyembah Engkau. Kami rindu memberikan pengagungan kami, pujian kami yang terbaik untuk Engkau, Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan. Oh, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan. Kami rindukan Tuhan. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan. Kami rindukan Engkau, Tuhan.
Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan. Kami rindukan Tuhan. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan. Saat ini, Tuhan. Saat ini, Tuhan. Oh, saat ini, Tuhan. Oh, kami rindukan Tuhan. Kami rindukan Engkau. Kami menyembah. Kami menyembah Yesus, Tuhan, Allah yang setia. Oh, segala pujian, segala kemuliaan, segala keagungan bagi Tuhan. Oh, Engkau Allah yang setia, Allah yang mulia. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur. Engkau ku sembah, Engkau ku sembah. Oh, Engkau ku sembah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Oh, terima kasih Bapa. Engkau mulia, Engkau ajaib, Engkau ajaib Tuhan. Oh, Engkau ajaib, Engkau ajaib. Segala
segala hormat, segala kemuliaan, segala keagungan, segala kejayaan. Terima kasih Yesus, kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Thank you Jesus. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke dalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Oh Tuhan, hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke dalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau,
jauh melebihi semua. Yang terdekat sekalipun, Tuhan inilah yang ku mau. Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa. Oh, Engkau mengenal hati kami, Engkau mengenal hati kami, Tuhan. Oh, ini kami Bapa, ini kami Bapa. Ini kami Bapa, kami datang, kami datang menyembah, kami datang menyembah. Kami tinggikan, kami agungkan hanya nama-Mu, oh, hanya nama-Mu, nama yang ajaib, oh, nama yang berkuasa. Kami sembah, kami sembah, kami sembah, kami puji nama-Mu, Tuhan. Kami agungkan Engkau Bapa, kasih-Mu kekal, kebaikan-Mu untuk selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kemurahan-Mu yang lebih dari hidup, kasih setia-Mu yang lebih dari segalanya. Oh, Yesus, terima kasih Bapa yang setia, Bapa yang setia. Oh, Yesus,
baikmu, Engkau sungguh baik, Engkau sungguh baik, Engkau sungguh baik, Engkau sungguh baik. Kami sanjung Engkau di tempat tertinggi. Terima kasih. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Dengan segenap hati kami sanjung Engkau Tuhan. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Oh, ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Kami sanjung Engkau Tuhan. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Oh, dan ku datang menyembahmu Tuhan, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Puji Tuhan, saudara, hari ini firman Tuhan yang menjadi rema yang Tuhan ingin sampaikan kepada seluruh umat Tuhan lewat ibadah hari Minggu. Saya berikan judul, jadi murid yang cerdas.
Apa yang menjadi latar belakang firman Tuhan ini, saudara? Ini latar belakangnya. Ada banyak orang yang percaya, ya, ada banyak orang Kristen yang sedang mengalami kefrustasian. Frustasi, ya. Dan penyebabnya karena terjebak di dalam suatu masalah yang berlarut-larut, saudara. Ya. Tidak selesai-selesai. 1 bulan tidak selesai. 1 tahun tidak selesai. Bahkan terus. Ya. Bahkan masalah ini membuat orang percaya itu tergoda untuk bertanya kepada Tuhan. Sampai kapan ini Tuhan? Pernah saudara? Mungkin saudara pernah mengalami sendiri atau mungkin saudara pernah dengar dari perkataan seseorang. Sampai kapan ini Tuhan? Ya. Kefrustasian yang sama itu dialami juga oleh bangsa Israel. Ya. Bangsa Israel ini dijanjikan Tuhan, bahkan dibawa Tuhan lewat Musa untuk keluar dari tanah Mesir. Dijanjikan tanah yang berlimpah susu dan madu, saudara. Dijanjikan tanah yang berkelimpahan di dalam segala yang baik. Ya. Tetapi yang dialami oleh bangsa Israel adalah 40 tahun berputar-putar di padang gurun. Hari ini mungkin kita tidak mengalami padang gurun secara fisik. Tetapi mungkin kita mengalami masalah, berputar-putar di dalam masalah yang sama, saudara. Terjadi bahkan di dalam kehidupan orang percaya. Kita mau belajar sebentar ya. Ini kalau tidak bisa ini macet. Ya. Tolong multimedia. 1 Korintus 10 ayat yang ke-11 ya. Ini perikopnya peringatan atas bangsa Israel. Ya, perikopnya ini perikop tentang bangsa Israel, saudara. Di dalam 1 Korintus 10 ayat 11. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh. Ya, perhatikan kata sebagai contoh. Dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Artinya apa saudara? Kisah bangsa Israel atau masalah yang dialami bangsa Israel yang berputar-putar selama 40 tahun di padang gurun. Itu jadi peringatan buat setiap kita. Ya. Sebagai contoh supaya itu jangan menimpa hidup kita saudara. Nah, sekarang apa agendanya? Ya, apa agenda Tuhan di dalam 40 tahun berputar-putarnya bangsa Israel? Supaya kita mau belajar dari situ saudara. Kalau kita mengerti apa kesalahan bangsa Israel, kita tidak melakukan yang sama. Ya. Ulangan 8 ayat 2-5. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud, ya, ini punya maksud perjalanan 40 tahun ini untuk merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yaitu apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Ya. Ada maksud di dalam perjalanan bangsa Israel berputar-putar di padang gurun. Yang pertama tadi apa saudara? Dengan maksud untuk mencobai engkau, untuk merendahkan hati. Dan kemudian untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Ayat 3. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau. Ya, kata membiarkan ini cukup mengerikan saudara. Saudara pernah dibiarkan seseorang atau Tuhan pernah membiarkan kita? Ini mengerikan saudara. Bangsa Israel dibiarkan ya untuk putar terus saudara. Ya, ini ada unsur kesengajaannya. Ya. Membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana
yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti. Ya, ini kata kuncinya, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Ayat 4. Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Maka haruslah engkau insyaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seseorang mengajari anaknya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ternyata pengalaman padang gurun yang dialami oleh bangsa Israel itu adalah sebuah proses pembelajaran dari Tuhan. Ya, tangkap baik-baik. Pengalaman padang gurun adalah sebuah proses pembelajaran dari Tuhan, saudara. Nah, seringkali kita ini mengenal Tuhan hanya sebatas Tuhan itu pencipta. Tuhan itu penyembuh. Tuhan itu Bapa yang baik. Ya. Seringkali kita hanya berpikir Tuhan adalah gembala yang baik. Ya. Kita lupa bahwa Tuhan itu juga guru, saudara. Dia adalah guru dan kehidupan itu adalah kelas yang dipakai Tuhan untuk mengajar hidup kita, saudara. Ya. Kalau guru dia mengajar, dia pasti berikan sesuatu. Ada sesuatu, saudara, yang harus kita mengerti. Dan Tuhan selama 3,5 tahun dia belajar, dia melayani. 3,5 tahun itu dia dipanggilnya Rabi. Dia dipanggil sebagai guru, saudara. Itu yang Tuhan kerjakan. Ya. Kehidupan ini dipakai Tuhan sebagai kelasnya, saudara. Ya. Kalau kita ngerti, kita nangkap dulu ini, kita tangkap ini, Tuhan itu guru. Artinya aku ini harus belajar sesuatu lewat kehidupan ini. Ada perbedaan antara manusia duniawi dan manusia rohani, saudara. Mungkin saudara berpikir manusia duniawi itu yang sukanya dugem, Pak. Ya. Manusia duniawi itu yang sukanya menyenangkan jasmaninya, Pak. Ya. Kalau manusia rohani berarti yang sering ke gereja. Ya. Seringkali kita berpikir sebatas itu. Ya. Tetapi saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu. Manusia duniawi, apa beda manusia duniawi dengan manusia rohani? Manusia duniawi itu melihat segala sesuatu. Dia melihat apa yang ada di depan matanya. Dia melihat apa yang terjadi di depan matanya, saudara. Tetapi manusia roh, manusia rohani itu melihat apa yang dibalik segala sesuatu, saudara. Kalau kita ini melihat, oh ada pandemi, oh ada masalah. Tetapi pagi hari ini, baiklah setiap kita mulai belajar untuk melihat bukan saja ada pandemi, ada penyakit, ada masalah. Ya, sebentar lagi ya, krisis yang dari Amerika, Eropa mungkin akan menyebar ke seluruh dunia, saudara. Bank-bank di Amerika mulai bermasalah. Itu bank-bank besar, saudara. Kalau bank besar di Amerika, ya, itu paling besarnya di Indonesia itu mungkin, saudara. Ya. Bank besar di Amerika mulai rontok mengenai di Eropa, bisa terjadi ke Indonesia. Manusia duniawi cuma melihat, oh masalah ekonomi, oh masalah keuangan, masalah resesi. Tetapi sebagai manusia rohani, kita harus melihat ada apa di balik masalah-masalah yang terjadi di muka bumi ini. Bapak Ibu yang terkasih, jadilah murid yang cerdas, mulai belajar. Ya, jangan menjadi manusia duniawi, tetapi baiklah kita menjadi manusia rohani, melihat di balik segala sesuatu. Dan masalah sering kali dipakai Tuhan
sebagai alat peraga. Kalau Bapak Ibu pernah ngajar sekolah minggu, ya, atau mungkin Bapak Ibu yang mengajar di sekolah, Bapak Ibu akan pakai yang namanya alat peraga. Supaya apa? Supaya muridmu jadi cerdas, ngerti. Ya. Oh kayak gini toh. Ya. Oh seperti ini. Nah itu alat peraga saudara. Masalah dipakai Tuhan sebagai alat peraga. Supaya apa? Kita cepat ngerti saudara. Ya. Nah, selalu ada pembelajarannya Tuhan dalam setiap masalah yang kita hadapi. Ya. Tangkap baik-baik. Selalu ada pembelajarannya Tuhan dalam setiap masalah yang kita hadapi. Contoh, apa yang jadi pembelajaran saat kita dikecewakan oleh seseorang? Kecewa dengan bos, 3 tahun tidak naik-naik gaji. Ya. Kecewa dengan pasangan. Ya. Kecewa dengan anak. Ya. Kecewa dengan mertua, dengan menantu. Saudara, apa pembelajarannya? Ya. Apa yang ingin Tuhan ajarkan? Jangan saudara jadi cuman kecewa. Orang yang cuman kecewa dan pahit hati, itu akan kehilangan pembelajarannya Tuhan. Ya. Apa yang Tuhan ajarkan lewat kegagalan? Ya. Seringkali kita cuman kecewa, aku kok gagal ya. Saya kepingin usaha ini, tapi ternyata gagal. Saya ingin masuk kuliah di tempat ini, tapi kok gagal. Ya. Seringkali kita cuman kecewa dan pahit hati. Ya. Kita luput, kita tidak mengerti apa pembelajarannya Tuhan. Ya. Apa yang Tuhan ingin ajarkan lewat keadaan kekurangan? Ya. Ini selalu ada maksudnya saudara. Jika kita gagal melihat pembelajarannya, maka kita akan bersungut-sungut seperti bangsa Israel. Bangsa Israel itu cuman cari kenyamanan saudara. Dibawa keliling padang gurun, minta air ya. Tidak ada air, bersungut-sungut. Mereka tidak belajar mengapa tidak ada air. Ya. Mereka tidak melihat di balik keadaan yang terjadi di sekelilingnya saudara. Nah, sebagai guru yang baik, Tuhan itu bersabar untuk menantikan pengertian kita. Ya. Tuhan itu guru paling sabar ya untuk menantikan pengertian kita. Ya. Saya pernah punya teman seorang guru. Dia ini kalau yang ngajar kimia murid-muridnya, dia tungguin sampai muridnya ini betul-betul ngerti saudara. Ya. Dia ajar, tidak ngerti dikasih latihan lagi sampai ngerti. Ya. Tetapi satu kali dia juga pernah nyerah. Dia ngomong, enggak bisa Pak anak satu ini. Aku ajar terus enggak bisa ini. Ya. Saudara, Tuhan beda. Ya. Tuhan itu guru yang sabar sekali. Dia menantikan pengertian kita sampai kita ngerti. Nah, tapi masalahnya kesabaran Tuhan itu bisa jadi kerugian untuk kita, saudara. Apa kerugiannya? Kan seringkali kita nangkep Tuhan sabar ya. Tuhan itu baik hati, sabar, panjang sabar. Ya, seringkali kita berpikir positifnya. Tetapi ada kerugiannya, ada negatifnya kesabaran Tuhan itu. Ya. Kerugian bagi kita saat Tuhan itu panjang sabar untuk menantikan pengertian kita. Satu saudara, kita kehabisan waktu. Tuhan berikan waktu hidup buat setiap kita. Tuhan mungkin kasih kita usia 70 tahun. Tuhan kasih kita mungkin usia 80 tahun. Kita tidak ada yang tahu. Tapi ada maksud Tuhan. Kita ada selama 70 atau 80 tahun itu. Tuhan punya maksud buat setiap kita supaya kita menjadi sesuatu yang indah. Tetapi kalau kita tidak ngerti pembelajarannya Tuhan. Seperti seorang mahasiswa 4 tahun tidak selesai, diperpanjang 7 tahun sampai 7 tahun, maksimal 7 tahun saudara. Kalau tidak selesai 7 tahun, DO saudara, drop out. Demikian juga dengan hidup kita. Kalau kita sudah diberikan batas waktu usia kita 70 tahun dan kita tidak
mengerti apa pembelajaran Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita tidak seperti apa yang Tuhan inginkan, yang kita harus kerjakan. Waktu kita habis, Tuhan panggil pulang. Cukup, selesai saudara. Kita yang rugi saudara. Oleh karena itu, ayo cepat tangkap setiap pembelajaran yang Tuhan ingin berikan di dalam kehidupan kita. Pertanyaannya, bagaimana cara untuk menjadi murid yang cerdas? Ya, sekarang kita ini harus jadi murid yang cerdas. Pertanyaannya bukan apakah kita ini murid atau tidak. Setiap kita itu harus jadi murid saudara. Dan pilihan kita adalah jadi murid yang cerdas. Bagaimana untuk cara menjadi murid yang cerdas? Yang pertama, miliki atau punyai hati yang selalu rindu akan jalan-jalan Tuhan. Orang percaya, orang Kristen ini seringkali bukan ingin tahu jalan Tuhan, tetapi selalu ingin tahu atau ingin melihat tangan Tuhan. Ya, artinya apa saudara? Seringkali orang Kristen, orang percaya inginnya ditolong Tuhan. Tuhan, aku ini ada masalah. Aku ini berbeban berat Tuhan. Aku ini sakit Tuhan. Tunjukkan mujizat-Mu. Tolong aku Tuhan. Seringkali orang percaya, orang Kristen fokusnya kepada tangan Tuhan. Fokusnya kepada berkat Tuhan. Dan kita lupa untuk kita harus tahu juga jalan-jalan Tuhan. Mazmur 95 ayat 10, 40 tahun aku jemu kepada angkatan itu. Maka kataku, mereka suatu bangsa yang sesat hati. Dan mereka tidak mengenal jalanku. Bapak Ibu yang terkasih, mari hari ini tangkap sesuatu. Ya, di dalam segala apa yang terjadi di sekeliling kita. Masalah dengan keluarga. Masalah dengan pekerjaan. Masalah di dalam usaha. Masalah di dalam apapun juga saudara. Belajar tangkap sesuatu, apa pembelajaran Tuhan, apa yang Tuhan mau kerjakan, yang aku harus ngerti. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, miliki hati yang murni. Ya. Matius 13 ayat 18 berkata, sebab hati bangsa ini telah menebal. Kata menebal itu suatu proses saudara. Tadinya tipis jadi tebal saudara. Ya. Dan telinganya berat untuk mendengar. Matanya melekat tertutup supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya. Saudara, ternyata ya, mengerti itu bukan dengan pikiran saudara. Seringkali kita ini berkata kalau mengerti itu dengan pikiran Pak. Tapi firman Tuhan berkata mengerti dengan hati. Untuk pengetahuan di sekolah, pengertiannya itu harus dengan pikiran saudara. Tetapi untuk jalan-jalan Tuhan, untuk mengerti apa yang Tuhan kehendaki, itu harus dengan hati. Ya. Untuk mengerti pembelajaran Tuhan dibutuhkan kecerdasan hati saudara. Tapi masalahnya yang jadi problem saudara adalah iblis itu berjuang untuk mensabotase. Berjuang untuk mencemarkan hati kita. Ya. Sehingga hati kita ini seringkali jadi pahit. Hati kita ini jadi kecewa saudara. Sehingga kita ini tidak ngerti-ngerti. Yang disebut tadi menebal. Saudara. Hatinya menebal. Bapak Ibu yang terkasih. Mari belajar koreksi setiap hati kita masing-masing. Apakah hatiku ini menebal? Ataukah hatiku ini masih murni? Ya. Periksa setiap diri kita masing-masing saudara. Ya. Supaya kita ini cepat ngerti apa yang Tuhan mau ajarkan buat setiap kita. Yang terakhir, yang ketiga saudara.
supaya menjadi murid yang cerdas, minta Roh Kudus kasih pengertian. Efesus 1 ayat 17 sampai 19. Ini doa Paulus untuk jemaat di Efesus. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia Tuhan memberikan kepadamu bukan kekayaan, saudara, bukan harta benda, ya. Memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, ya. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang. Kalau mata hati kita terang, kita akan bisa melihat apa yang terjadi di balik semuanya itu, saudara. Agar kamu mengerti pengharapan apa yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukan bagi orang kudus. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Bapak Ibu yang terkasih, segera ambil keputusan, aku harus jadi murid yang cerdas. Ya, cerdas itu bukan pikiran, sekali lagi saudara. Bukan soal IQ, ya, tetapi soal hati. Punyai kerinduan, miliki kerinduan untuk tahu jalan-jalannya Tuhan. Kerinduan itu di mana? Di hati, bukan di pikiran, saudara. Ya, itu semua aktivitas hati. Ya. Miliki hati yang murni. Jangan hatinya menebal, saudara. Ya. Yang ketiga, minta Roh Kudus kasih pengertian. Bapak Ibu mungkin pernah satu kali saat Bapak Ibu diam, di dalam saat teduhmu, tiba-tiba engkau berkata, iya ternyata ini loh maksudnya. Aku ngerti sekarang. Ya. Bapak Ibu, itu perkataan yang keluar dari mulut kita itu, ya, yang aku ngerti sekarang, itu mahal harganya. Ya. Itu mahal harganya. Karena itu bukan aktivitas pikiran, saudara. Itu adalah aktivitas hati. Setiap kita, saat kita ini minta sama Roh Kudus, minta sama Tuhan, Tuhan kasih aku pengertian. Tuhan akan bicara, saudara. Kesimpulan, jangan buang-buang waktu saat belajar dalam kelas kehidupan. Karena kalau kita gagal mengerti, maka kita gagal untuk naik kelas, saudara. Ya. Saya dulu pernah punya seorang murid, karena bahasa Inggrisnya pada waktu itu kurang dan banyak guru-guru yang dari Filipina, saudara, pada waktu itu berbahasa Inggris mengajarnya, maka disarankan untuk dia ambil kelas bahasa Inggris di luar, saudara. Dan dia mengambil di satu tempat kursus yang cukup bonafit, IF pada waktu itu. Nah, dia bayar kurang lebih 5 juta satu paket, saudara. Kurang lebih itu cuma 2-3 bulan, ya, 5 juta itu. Dia bayar, tetapi karena anak ini anak yang malas belajar, ya, dia seringkali bolos, dia tidak masuk kelas, ya, di dalam kelas bahasa Inggrisnya. Saat saya tanya dia, kamu sudah selesai satu paket? Ya, sudah Pak, selesai satu paket. Ya, kamu masuk terus? Ya, jarang-jarang Pak masuk. Ya, loh, kan rugi kamu. Enggak apa-apa Pak, nanti Papa bayar lagi. Ya. Kamu sudah ngerti apa pembelajarannya? Enggak Pak, nanti pokoknya ikut lagi aja Pak, nanti saya bayar lagi. Bapak Ibu, orang yang seperti ini enggak akan pernah bisa ngerti apa pembelajaran yang dia dapat, saudara. Dia buang-buang waktu, dia buang-buang uang, saudara. Satu kali saya ketemu dengan satu teman, sudah lama enggak ketemu. Dan saat ketemu, dia cerita, aku ini alami masalah, usahaku bangkrut habis. Saat itu saya tanya sama dia, apa pembelajarannya? Kok bisa kamu sampai habis begini, apa pembelajaranmu? Ya, saya tidak tanya penyebabnya apa, tetapi saya tanya kepada dia, apa pembelajarannya? Supaya kamu jangan sampai kamu ulangi lagi. Ya. Waktu saya tanya dia jawabnya cuman apa ya? Ya. Cuman gitu aja, saudara. Dia jawab mungkin ini, mungkin itu. Ya. Saya ngomong enggak,
Kalau kamu bilang mungkin, itu kamu belum ngerti. Ya. Kamu tidak ngerti itu. Kamu harus tanya Tuhan betul-betul. Supaya kamu jadi ngerti. Ya. Bapak Ibu, kita harus jadi murid yang cerdas. Ngerti setiap pembelajarannya Tuhan. Ada maksud di dalam pembelajarannya Tuhan, saudara. Tadi di awal saya tunjukkan tentang padang gurun yang dialami bangsa Israel. Apa yang menjadi pembelajaran, saudara, dari padang gurun? Ada tujuan Tuhan di dalam mata pelajaran, mata kuliah padang gurun, saudara. Ada tujuannya, saudara. Ya, ada tujuannya. Ya, di dalam kekurangan yang dialami bangsa Israel. Ya. Ulangan 8 ayat 2-5 dengan maksud merendahkan hati. Ya, itu yang pertama, saudara. Rupanya bangsa Israel ini sombong, saudara. Tinggi hati bangsa Israel ini, saudara. Ya. Dan untuk yang tinggi hati, yang sombong ini harus direndahkan dulu. Ya. Di dalam kehidupan seringkali terjadi, saudara. Alkitab mencatat Yusuf saat Tuhan mau pakai dia di kemudian hari. Yusuf ini punya pride, punya kesombongan. Supaya bisa dipakai, dia harus direndahkan dulu, saudara. Alami padang gurun. Daud pun sama. Ya. Daud juga alami padang gurun. Dia harus direndahkan terlebih dahulu. Di mana kesombongan Daud, saudara? Kalau kesombongan Yusuf kan kelihatan, ya, dia cerita mimpinya, dia cerita apa yang Tuhan kasih, visi yang Tuhan kasih di dalam hidupnya. Dia bangga, saudara, dia pride, saudara. Apa kesombongan Daud? Di mana letaknya? Saat Daud itu dihina oleh Nabal, di situ Daud ambil pedang, dia mau bunuh Nabal, saudara. Dia tidak mau dihina, saudara. Ini juga orang yang sombong, saudara. Oleh Tuhan dibuat jadi pelarian, saudara. Sampai Daud sampai di titik yang nol. Demikian juga Yusuf. Baru setelah itu diangkat oleh Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, pembelajaran Tuhan di dalam padang gurun yang pertama itu adalah kerendahan hati. Dan yang kedua, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja. Tapi manusia hidup dari apa yang diucapkan oleh Tuhan, saudara. Tujuan mata pelajaran padang gurun. Apa yang dibalik padang gurun. Apa yang dibalik kekurangan. Ya, adalah tentang kerendahan hati dan kebergantungan kepada Tuhan, saudara. Saya alami padang gurun. Saya pernah alami padang gurun, saudara. 5 tahun. Saya tidak kerja sama sekali. Hanya istri saya yang bekerja pada waktu itu. 5 tahun, saudara. Itu dibawa Tuhan sampai pada titik nol. Sebelumnya saya bekerja aman. Saya diangkat sebagai seorang kepala produksi di sebuah perusahaan, mapan, saudara. Sampai kemudian saya berkata kepada istri saya, aku capek. Aku sudah punya pengalaman kerja. Saya sudah punya ijazah. Nilaiku sudah cukup baik. Nanti aku keluar, 1 bulan lagi aku cari lamar pekerjaan di tempat lain. Pasti dapat. Ya. Sombong, saudara. Orang yang sombong, tinggi hati, saudara. Berpikir segala sesuatu bisa saya kontrol. Tapi apa yang terjadi? Tuhan kasih padang gurun. Tuhan izinkan padang gurun dalam hidup saya. Dibawa Tuhan di dalam titik nol, saudara. 5 tahun. Jobless, saudara. Saya berpikir dengan kenalan. Saya berpikir dengan koneksi. Saya berpikir dengan kemampuan saya. Saya bisa kontrol semuanya. Saya bisa dapat semuanya. Tapi ternyata nol besar. Kalau hari ini saya boleh membagikan sesuatu buat Bapak Ibu yang terkasih.
Sekali lagi ini bukan dengan kekuatan dan kemampuan diri saya. Di depan umum saya ini orang yang grogi, nervous, mudah keringetan. Gak mampu rasanya ngomong. Tetapi Tuhan ajar saya, mulai dari bawah. Hari ini, kalau saya boleh berbicara di depan Bapak Ibu Saudara, ini semua karena kasih karunia. Saya melarikan diri dari panggilan. Saya pikir jadi pendeta itu susah, berat, sulit. Hari ini, Tuhan bawa saya di titik ini. Sekali lagi bukan saya tidak mampu. Saya belajar di dalam kelas kehidupan saya. Orang yang sombong harus direndahkan dulu. Direndahkan sampai di titik nol. Supaya pada saatnya Tuhan bisa pakai. Bapak Ibu yang terkasih, ayo jadilah murid yang cerdas. Cepat nangkep pembelajarannya Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan
menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku.